aku ketemu sama satu cabin, isinya itu adalah potongan tubuh atau body parts. Bapak-bapak ini yang di kursi 22A ini, dia bangkit, dia jalan, kakinya napak, tapi tiba-tiba dia nengok ke arah Diva dan dia senyum. Nah, pada saat itu aku lagi ngecek, dimulai dari tengah itu aku dengar kayak ada suara. Kegelapan yang menyelimuti kabin pesawat mengungkapkan ketidakpastian yang menghantui setiap sudut. Pada ketinggian di atas awan, tiap detik terasa seperti abadi. Dan ketegangan merajalela di antara penumpang ketakutan yang dihantui oleh bayang-bayang misterius. Di dalam kabin yang gelap, suara-suara misterius berbisik, dan penumpang merasa diawasi oleh jiwa-jiwa yang tak terlihat. Selamat malam semuanya, selamat datang di Podcastis, Podcast Kisah Mistis. Podcast yang menceritakan kisah-kisah mistis yang terjadi di dunia nyata maupun dunia lain. Karena mereka sesungguhnya ada di sekitar kita. Balik lagi sama gue Monica Rachel, dan tentunya hari ini gue gak sendirian ya. Gue ditemenin sama praktisi supranatural kita, Kak Anna Anderson. Hai Kak, apa kabar? Halo Kak Rachel. Gimana, sehat? Alhamdulillah, Kak Rachel sehat? Sehat dong. Oke. Kalau enggak kita nggak mungkin di sini kan ya. Hari ini kita kan ketemu baru pertama kali ya sama Kak Anna ya. Kak Anna ya, mau dipanggilnya Kak Anna apa Kak Anna? Iya, Kak Anna aja. Kak Anna aja. Ini pertama kalinya kita akan ketemu sama Kak Anna nih. Nah, pasti penonton di rumah kan pada penasaran dong, siapa sih Kak Anna Anderson ini? Apa sih kemampuannya? Kenapa dia di sini jadi praktisi supranatural? Boleh dong sedikit diceritain, Kak? Oke, jadi aku memiliki kemampuan prekognisi, yaitu adalah kemampuan untuk melihat keadaan di depan, masa depan saat ini, dan bisa menerawang ke masa lalu. Jadi seperti ada slide dan gambaran-gambaran di kepala ketika seseorang bercerita nih, Kak Rachel. Misalnya Kak Rachel cerita tentang sebuah kasus. Nah, ketika Kak Rachel mulai berbicara itu sudah tergambar visionnya secara jelas di kepala aku. Mulai dari misalnya ini adalah kasus pembunuhan. Itu akan terlihat bahwa bagaimana suasananya pada saat itu terjadi, siapa aja yang berada di situ, secara detail itu sudah tergambarkan. Dan mulai orang itu lama-lama berbicara sama aku, semakin komplit dan jelas gambaran itu yang aku bisa tangkap. Oh, jadi kayak filenya kebuka semua gitu ya? Jadi seperti aku bisa melihat seperti adegan film. Jadi seluruh hidup orang itu bisa Kak Ana lihat dong? Bisa kalau orang itu mengizinkan, dan aku lebih konsentrasi untuk melihat lebih dalam lagi apa yang kakak pikirin, apa yang mungkin terjadi 1 tahun, ke 2 tahun, 3 tahun, sampai mungkin akhir ayat kakak. Oke, that's kind of creepy, but oh my god. Berat nggak tuh punya kemampuan kayak gitu? Berat, terutama kalau kita melihat itu keluarga sendiri, teman. Semakin kita memiliki hubungan emosional dengan orang itu, malah makin kita lebih bisa membaca dia. Semakin kita ada keterikatan emosi, kita akan semakin mudah untuk membaca apa yang akan terjadi sama dia nantinya. Dengar-dengar nih karena dulu pernah jadi pramugari ya? Yes, betul. Pramugari. Nah, dengan kemampuan yang Kak Ana punya dan Kak Ana jadi pramugari,
pasti banyak banget ya cerita-cerita, apalagi kan banyak tuh kisah-kisah horor di pesawat, kisah-kisah horor pramugari. Boleh dong, gimana ceritain waktu dulu gimana? Ya, banyak banget kejadian. Kebetulan nih aku pada saat terbang malam, terus di pesawat, pada saat landing di suatu kota, sampai ke hotel-hotel yang kita inapi. Nah, Kak Rachel mau pilih nih yang mana dulu yang aku ceritain, karena banyak nih. Yang paling serem deh Oke. menurut Kak Ana. Yang paling serem. Yang paling serem ini aku ketemu sama satu cabin, isinya itu adalah potongan tubuh atau body parts. Oke. Ya, itu pada saat itu aku terbang very flight. Pada saat very flight itu mungkin teman-teman banyak yang belum familiar ya dengan istilah penerbangan very flight, yaitu satu penerbangan di mana kita nggak bawa penumpang, tapi hanya kru aja, dan tujuannya juga untuk tidak komersil tapi tujuan operasional. Pada saat itu kita satu set kru bertugasnya di depan aja karena kan penerbangannya malam juga. Dan dimatiin nih semua lampunya, karena kan biar istirahat. Hanya beberapa orang yang ditugaskan untuk mengecek kabin sampai dari tengah sampai ke belakang. Dan itu diatur ya Kak Rachel, mulai dari misalnya yang paling junior dulu nih. Pada saat itu aku masih junior. Nah, saat itu aku diminta untuk mengecek dari tengah ke belakang. Kebetulan pesawatnya ini pesawat yang besar, wide body, yang memiliki 2 aisle. Tahu ya Kak Rachel ya pasti Jadi ya. apa tengah-tengahnya ada berempat itu ya. Iya betul. Jadi kan pesawatnya besar, kosong, gelap gitu. Jadi aku bawa flashlight untuk nemenin aku ngecek karena harus ngecek sampai belakang dan itu totally dark, dibuat sama purser aku waktu itu. Nah pada saat itu aku lagi ngecek, dimulai dari tengah itu aku dengar kayak ada suara kayak ada suara nangis gitu Kak. Jadi kayak terus lama-lama makin kenceng kan. Terus aku pikir, wah nggak mungkin nih. Ya kru kita semua di depan. Siapa nih gitu kan. Karena memang aku udah sering lihat yang selain suara-suara seperti ini, yang bahkan udah ada penampakan sosoknya. Jadi aku penasaran, ini dari mana datangnya? Aku jalan terus. Udah mulai ya, bulu kuduk tuh udah mulai merinding kan. Aku merinding, terus aku terus jalan. Sampailah aku lihat di seberang aku itu ada perempuan, kepalanya itu udah kayak mau terbelah gitu. Dia gendong bayi dan bayinya nggak ada kepalanya. Ini serem banget gitu kan. Tapi aku tuh ada dorongan profesional yang aku harus ngecek semua karena ini kan supernatural ya, bukan hal yang logika. Jadi aku mengutamakan tugas aku dulu. Jadi aku mengesampingkan si perempuan yang masih menimang bayi sambil nangis ini. Aku terus jalan aja dulu. Aku nggak mau komunikasi sama sekali. Jadi aku seolah-olah aku nggak lihat dia. Aku jalan buru-buru sampai ke belakang. Nah, sampai ke belakang aku balik. Aku nggak mau lewat dia kan. Jadi aku putar arah. Nah, di situ aku lihat ada potongan kaki, ada potongan tangan, kayak gini, kayak gitu. Seperti habis putus terus Letakan. ya gitu, seperti itu. Jadi aku jalannya zigzag itu. Aku zigzag, jadi udah nggak mikirin safety lagi. Aku udah yang gimana caranya aku nggak nginjek, nggak lihat, karena aku udah deg-degan juga. Tapi aku mau lapor sama senior aku juga, aku takut karena waktu itu aku junior kan. Pasti dipikirnya ngayal pasti gitu kan. Jadi aku kayak yang nggak usah, ya udah aku hadepin aja. Jadi aku ngindarin lah body parts itu. Oke, sampai di situ kejadiannya nggak cuma di pesawat. Ternyata pada saat kita landing di hotel, aku kan tidur berdua sama senior. Nah senior aku ini tiba-tiba mungkin lagi pergi ya gitu. Aku kebangun, aku sendirian karena udah sore. Aku mandi aja. Aku mandi, aku ganti baju terus aku nyisir. Ketika aku nyisir, nah aku lihat lagi perempuan yang di pesawat itu ada di belakang. Pas aku nyisir, aku langsung kabur. Aku kabur, aku tungguin senior aku pulang. Baru aku berani pulang ke hotel itu. Karena itu kenceng banget energinya. Pada saat aku terbang malam itu, mereka semua muncul. My God. Iya, dan
aku sampai ketakutan. Gak ngebayang ya kalau jadi Kak Ana gimana takutnya ya. Takut sih, pasti. Karena kan gelap, dingin, terus merinding itu udah pasti. Apalagi aku ngelihatnya itu banyak, nggak cuma satu. Ada tangan, ada potongan kaki, ada kepala gitu. Potongan tubuh lah intinya banyak di situ. Dan terutama ya sama perempuan yang nangis itu, Kak. Oke, barusan Kak Ana cerita pengalamannya sebagai pramugari, pengalaman horornya. Pas banget nih sama tema yang hari ini kita akan bawain, akan ceritain. Kita akan ngomongin seorang pramugari yang dimana dia kerja flight malam dan dia kena ganggu nih. Sampai kayak seniornya juga bete sama dia. Oke, hari ini kita akan ngomongin seorang cewek nih Kak. Namanya Diva. Dia itu senior awak kabin. Waktu itu dia flight malam. Dan dia kayak, oke, kapasitas pesawat ini 100 orang. Nggak terlalu banyak lah berarti ya. Kapasitas pesawatnya 100 penumpang, tapi ada 97 penumpang yang datang, yang masuk. Nah, dia ngitung dong pakai clicker kan. 1, 2, 3, sampai 98. Padahal di datanya itu 97 orang harusnya. Dia mulai lagi dari depan. Ngitung lagi, 1, 2, 3, 4, 98 lagi. Dia bingung lagi, ngitung lagi, tetap 98. Dia bingung, nih gue yang nggak fokus, atau mungkin ini klikernya yang salah, atau gimana. Akhirnya dia panggil seniornya. Kak, tolong dong hitungin ini berapa, soalnya tadi aku nemunya 98. Sama seniornya, diklikin nih, 97. Kenapa sih Diva doang yang diliatin? Kenapa seniornya nggak diliatin? Harusnya kan kalau misalnya Diva liatin 98, kenapa seniornya nggak gitu loh? Karena Diva ini lebih sensitif. Jadi auranya ini berbeda dari pramugari yang lain yang ada di situ, di penerbangan itu. Bisa jadi pada saat itu Diva lagi datang bulan. Atau memang dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk bersinggungan dengan makhluk halus. Tetapi mungkin dia nggak menyadari atau tidak mengasah ya. Kan ada beberapa orang yang memang lebih kuat dan terasa. Nah mungkin Diva ini tidak menyadari kalau dia sebenarnya sudah sering melihat penampakan-penampakan. Begitu, Kak Rachel. Dan pada saat itu, kalau aku lihat, ya, kejadiannya ini, kan pesawatnya itu sebenarnya penuh dengan manusia ya, bukan dengan makhluk astral ataupun entitas. Karena dari 100 ada 97 ya yang actual naik ke pesawat. Berarti kan hanya 3 seat kosong ya. Dan seharusnya itu auranya lebih banyak auranya manusia dibandingkan auranya makhluk halus. Mungkin ada sesuatu yang aku lihat itu ikut terbang sama mereka. Oke. Ya. Dan hal ini mungkin ingin menampakkan diri kepada orang-orang, tetapi yang tertangkap hanya kepada Kak Diva. Jadi Kak Diva seperti kesirep gitu Kak. Karena dia lebih sensitif bersinggungan dengan entitas ini dibandingkan dengan pramugari yang lain. Mungkin lebih sedih, lebih perasa, lebih peka. Ada orang yang seperti itu. Walaupun mungkin dia nggak menyadari kalau dia itu sensitif. Jadi dia melihat penampakannya seperti manusia biasa, makanya dia salah hitung. Oh my God, kayak gitu ngerepotin juga ya. Sampai si Divanya ini juga kayak seniornya kesel gitu kan. Pasti, karena nggak bisa ngelihat. Kayak kamu kerjanya nggak beres ya gitu. Iya, jadi kayak kerasa direpotin betul. gitu kan. Nah akhirnya karena si senior merasa, gue udah 97 nih, udahlah kita take off. Take off lah mereka. Nah biasanya kan udah setelah take off gitu kan mereka bagi-bagi makanan ya. Bagi-bagi makanan lah si Diva. Sampailah dia di kursi nomor 22A. Jadi itu sederet yang itu kayak satu row ada 3 itu loh. Yeah. Nah gitu ada 2 ibu-ibu duduk sama yang kursi nomor 22A ini kosong. Nah awalnya Diva nanya ke ibu-ibu ini, Bu sebelah sini ada yang duduk nggak? Gitu. Nah kayaknya ibu-ibu yang di row 22 itu tuh kayak mungkin ngantuk-ngantuk atau gimana. Mereka bilang nggak ada deh kayaknya, kayak asal ngomong gitu. Tapi karena Divanya juga nggak yakin ada atau enggak, akhirnya dia taruh aja makanan di bangku itu. Terus dia ke belakang. Nah, nggak lama selang beberapa puluh menit, dia lihat, oh ternyata ada yang duduk di situ. Bapak-bapak pakai jaket, baju batik, sama celana warna coklat. Bapaknya tapi posisinya lagi tidur. Tapi Divanya kayak, oh ya udah, mungkin bapak-bapaknya ngantuk nanti dimakan nanti.
Akhirnya pas sudah kayak sekiranya penumpang pada selesai makan, Diva ke depan lagi dong ngambilin makanan bekas-bekas gitu kan, buang sampah segala macem. Terus bapak-bapaknya nggak ada lagi di kursinya. Diva masih positive thinking nih, dia masih bilang kayak, oh mungkin ke toilet. Jadi dia cuma beresin yang tempat orang yang duduk-duduk di sebelahnya bapaknya ini tadi, gitu. Dia beresin, si ibu-ibu yang sederet sama bapak-bapak tadi marah ke Diva, protes. Mbak ini kok nggak diberesin sih? Diva bingung kan, tadi bapak-bapaknya kemana? Ke toilet apa? Bingung kan, dia mau ngejelasinnya juga. Ibu-ibunya makin emosi. Lah dari tadi saya sama ibu ini duduk di sini, gak ada yang duduk di sebelah sini, kosong ini. Kamu mau ngasih ini ya, kasih kayak sesajen atau kayak kasih makanan untuk penunggu pesawat ya? Dia langsung kayak emosi lah ibu-ibunya. Nah aku tuh bingungnya di sini ya, menarik ya, karena ibunya tuh langsung menuduh gitu kalau si Diva tuh mau ngasih makan untuk pesawat gitu, kayak semacam jampe-jampe atau pesugihan gitu. Emang itu selazim itu ya sampai sampai ibu-ibunya marahnya tuh kayak gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau di maskapai itu setahu aku nih, selama aku terbang dan aku ngalamin, teman-teman aku juga cerita, itu nggak ada kita ngasih sajen untuk pesawat dari maskapai. Tapi ada beberapa kadang individu yang memang memiliki kepercayaan kejawen. Jadi aku kenal ada seorang kapten yang dia itu suka melakukan seperti membasuh bodi pesawat ketika dia naik dengan air yang sudah didoain sama dia, dan suka juga kadang tabur kembang di kokpitnya seperti itu. Tapi itu hanya individu. Ya itu kan orang bebas punya kepercayaan ya, jadi kita juga nggak bisa melarang kalau memang itu membuat dia safe, sama seperti kita berdoa sebelum melakukan apapun, itu sah-sah aja asal nggak ngelanggar safety. Dan ada juga nggak cuma kapten yang aku kenal itu juga, tapi ada juga yang memang seperti pramugari nih ada kepercayaannya, jadi kalau dia makan roti satu, dia buang satu. Kenapa gitu? Karena katanya biar dia nggak diganggu. Jadi kayak dia ngasih makan adiknya gitu. Oh. Jadi kan manusia itu punya ari-ari, punya saudara kembar lah. Kalau misalnya orang Jawa bilangnya ada 5 kan kalau kepercayaan di Jawa itu. Nah, ya itu dia membuang itu kadang untuk dia bilang untuk saudaranya. Itu kan sebuah kepercayaan yang ya sah saja untuk orang sih untuk ngelakuin, tapi setahu aku maskapai sih gak pernah ya kalau untuk harus ngasih sajen makanan seperti itu enggak. Kalau selamatan iya pasti. Kalau pesawat datang tuh pasti kita selamatan biasa gitu kan, bahwa ada pesawat baru, hanya sekedar potong tumpeng peresmian lah istilahnya itu, karena pesawatnya setelah itu kan kita harus gunakan, terus kemudian juga kita ada operasional yang harus kita lengkapin kan. Setelah semua selesai baru kita selamatan, seperti itu aja sih. Tapi untuk masih makan sajen tuh nggak ada, tapi individu aja mungkin ada beberapa yang ngelakuin hal itu. Tapi kayak kemenyan gitu-gitu nggak pernah sih, aku nggak pernah tahu. Dan apa yang dilakukan si Diva itu juga simply karena emang karena dia pikir bapaknya bakal balik lagi makan makanan tersebut gitu kan, jadi nggak diberesin kan. Betul, takutnya karena pernah sering terjadi nih, pernah sering terjadi lagi. Saking seringnya kita udah beresin sangkain udah kosong, ternyata bapaknya balik dari toilet, makanan saya mana? Nah mungkin Mbak Devanya itu takut gitu loh. Iya, daripada aku dimarahin sama penumpang di komplain, lebih baik aku tunggu nanti pada saat kita mau landing, aku kolek atau aku debarasser gitu. Debarasser dibersihkan lah ya sisa makanannya. Jadi menurut aku itu adalah murni karena tidak ingin dikomplain aja, karena yakin ini adalah manusia yang duduk di sini. Dan mungkin orangnya lagi ke toilet. Gitu. Dan terus juga ibu-ibunya jadi tadi bilangnya kan kayak nggak tahu kayaknya kosong, mereka juga nggak yakin kan. Mungkin mereka lagi ngantuk ya, bete lah terbang malam, mungkin capek jadi melampiaskan ke kru. Bisa juga seperti itu, Kak. Nah, oke lanjut. Nah, jadi ibu-ibunya habis protes tadi, marah-marah tuh, ribut-ribut sampai seniornya si Diva tuh turun tangan, Kak. Kayak nanya, Bu, ada apa? Ada yang bisa dibantu nggak? Gitu. Komplain lah si ibu-ibu tadi.
Terus akhirnya si Diva sama seniornya tuh disuruh cari, mana tuh bapak-bapaknya, kamu cari deh ke penjuru pesawat gitu. Kalau emang bener ada bapak-bapak di sini, buktiin. Tapi Divanya emang nggak bisa buktiin karena dia cari ke sudut pesawat, ya nggak ada, nggak mungkin dong dia lompat keluar kan, bingung gitu. Nah akhirnya biar nggak ribut-ribut, ya udah Diva ngalah, makanan tadi dia ambil, dia bawa ke belakang. Terus ibunya protes, minta pindah duduk. Gue nggak tahu di situ apakah dia dibolehin pindah duduk atau enggak akhirnya. Dan pas abis Diva bawa makanannya ke belakang, dia nengok lagi, bapaknya ada lagi dong Kak. Ada lagi duduk di 22A itu. Diva kayak, waduh, gimana nih? Akhirnya dipanggil-panggil kan seniornya, kakak itu lihat nggak tuh bapaknya yang itu? Kakak seniornya nggak bisa lihat sama sekali. Dan pas Diva nengok lagi, hilang lagi bapaknya. Jadi bener-bener kayak hilang datang kayak gimana ya? Di sini serem, tapi karena mungkin suasananya ramai dan mereka bekerja, jadinya agak ngeselin juga kan, mengganggu gitu. Dan pas lagi mau landing ini, bapaknya masih tidur di situ di kursi. Dan waktu landing, orang-orang mau turun dari pesawat, bapak-bapak ini yang di kursi 22A ini, dia bangkit, dia jalan, kakinya napak, tapi tiba-tiba dia nengok ke arah Diva dan dia senyum. Diva takut banget lihat itu. Pulangnya, dia di mes malam-malam, dia cek lagi listnya. Ternyata benar, 22A itu harusnya nggak ada penumpang. Kosong, bener-bener nggak ada. Akhirnya besok paginya ketemu sama kaptennya lah situ si Diva. Dia nanya tentang kejadian semalam. Dan kaptennya tuh nggak bilang apa. Oh ya, semalam emang kita bawa mayat. Aku mau nanya nih, aku di sini pengen minta dong diterawangin sama Kak Ana. Oke, aku tahu emang pesawat-pesawat itu pasti ada yang suka bawa mayat kayak gitu-gitu kan. Cuma apakah semuanya akan kayak gentayangan di pesawat atau ini cuma kebetulan? Dan kalau boleh, apa yang terjadi sama bapak itu sampai dia sepenasaran itu sampai dia jalan-jalan di pesawat? Oke. Aku coba panggil aja ya. Oke, Boleh. Oke. Bentar ya guys, diterawang dulu sama Kak Ana. Dia cuma mau ikut pulang, Kak. Jadi Corin, atau ya kita sebut dia sosok lah ya, sosok bapak-bapak ini, dia bilang dia mau ikut pulang bersama istri dan juga keluarganya karena harus menyeberangi lautan. Dia meninggal di suatu kota tempat Kak Diva ini terbangan, destinasi awalnya kan. Dia akan terbang balik ke Jakarta ya, kalau nggak salah. Seperti itu, Kak. Dia akan balik lagi ke Jakarta. Nah, dia ingin ikut pulang bersama dengan jasadnya. Jadi dia harus menyeberangi lautan, dia memerlukan moda transportasi. Dia nggak bisa menyeberang sendiri seperti itu. Dia harus ikut dan menemani keluarganya di pesawat itu. Jadi di pesawat itu ada keluarganya juga dong? Ada keluarganya, harusnya. Karena dia ikut bersama dengan jasad yang ada di bawah. Kan ditaruhnya di kargo itu, jasadnya. Nah, karena keluarganya itu di cabin, ya dia duduk di dekat keluarganya. Karena Kak Diva ini bisa lihat, karena pada saat itu Kak Diva itu lagi sensitif. Dia peka terhadap sosok-sosok yang orang lain nggak bisa lihat. Jadi terkesannya mengganggu. Padahal dia cuma ingin pulang aja, Kak. Dia cuma ingin pulang bersama dengan keluarganya untuk dia dimakamkan. Itu aja sih sebenarnya. Kalau boleh tahu apa yang terjadi sama si bapak itu? Sakit. Iya, dia hanya sakit biasa. Sakit biasa karena mereka lagi bertugas di luar kota dan berdomisili di bukan tempat mereka ingin dimakamkan, jadi diterbangkan kembali ke kota ini dan akhirnya dimakamkan di sini.
Berarti sosok-sosok kayak gitu tuh mereka nggak bisa nyebrangin lautan sendiri ya? Tidak bisa karena ada penguasa yang lebih kuat di laut. Oke. Dan dia harus menemui banyak rintangan untuk sampai ke tempat yang ingin dia tuju, Kak. Jadi harus memerlukan energi yang sangat kuat. Dan tidak semua sosok atau entitas itu bisa berpergian dengan leluasa seperti di film-film kayak yang ting hilang gitu. Oh, itu perlu energi. Apalagi sosok ini kan baru saja meninggal, masih baru lah gitu. Jadi ya biasanya masih mengikuti keluarga dan jenazahnya selama beberapa hari. Thank you banget Kak Ana, hari ini udah nerawangin kisahnya Kak Diva, si pramugari itu. Dan ternyata sedih banget ya ceritanya. Tapi tenang aja, karena kita hari ini nggak sampai di sini aja. Karena nanti Kak Ana bakalan sharing kisah-kisah horornya selama menjadi pramugari. Dan selain itu kita juga akan bacain beberapa petaka. Dan kalian mau tahu dan penasaran apa itu petaka? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Podcastis, podcast kisah mistis. Dan aku beneran, aku matiin dia di sini. Itu Mbak, sekitar sore jam 2 jam 3 itu ada yang loncat dari kamar Mbak itu. Aku ketemu sama satu cabin, isinya itu adalah potongan tubuh atau body parts. Bapak-bapak ini yang di kursi 22A ini, dia bangkit, dia jalan, kakinya napak, tapi tiba-tiba dia nengok ke arah Diva dan dia senyum. Nah, pada saat itu aku lagi ngecek, dimulai dari tengah itu aku dengar kayak ada suara. Balik lagi di Podcastis, podcast kisah mistis. Nah, seperti yang tadi baru aja gue janjiin, hari ini kita akan dengerin cerita-cerita Kak Ana waktu pengalaman-pengalamannya jadi pramugari dan pastinya pengalamannya horor. Nah, Kak, kan aku tahu nih pramugari di Indonesia, dimanapun ya, pasti tidurnya kan di mes gitu kan, atau mungkin kalau lagi penerbangan kemana di hotel. Ada nggak sih pengalaman horor mungkin di mesnya Kak Ana dulu atau gimana? Ya, kebetulan aku terbang kembalinya kan ke rumah. Tapi pada saat lagi menjalani training, aku pernah ngekos di salah satu kawasan bandara. Nggak usah aku sebutin ya, tapi ya pada saat itu tahun 2000-an pernah ada kecelakaan pesawat yang cukup besar ya. Nah, pada saat itu aku lagi ngekos di kawasan bandara itu. Waktu dengar berita sekitar sore lah ya, aku dengar di tempat training kalau ada pesawat yang jatuh dan banyak korban jiwa, bahkan sampai sekarang mungkin tidak diketemukan kan pesawatnya. Pada saat itu kita kayak, ya walaupun nggak kenal secara pribadi, tapi mesnya itu berseberangan sama tempat ngekos aku. Kosan aku kosan putri kan, semuanya adalah pramugari-pramugari juga di maskapai aku. Nah, maskapai yang jatuh ini, mesnya itu nggak jauh letaknya dari kosan, ada di seberang. Walaupun kita nggak kenal, tapi kan sesama pramugari kita ada empati ya, kayak waduh kasihan banget. Jadi kita banyak ngobrolin lah selama session break kita lagi training. Sampai ke kosan pulang, itu juga kita ngobrolin lagi. Karena kan memang lagi hangat-hangatnya kan. Wah itu gimana, seperti itu kan. Ya udah akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol, ada yang makan, ada yang kemudian sholat. Tepat kurang lebih tuh abis sisa, aku ingat banget. Kita mulai dengar ada suara jeritan, gitu, terus nangis dari seberang.
mes itu. Nah, karena kita denger, kok aneh banget ya, apa jangan-jangan pada, ya maksudnya denger berita lagi yang lebih menakutkan dari tragedi itu, mungkin mereka lagi kayak berduka gitu kan, atau ada keluarganya. Tapi kok makin lama kayak serem ya dengernya gitu kan, ada apa nih? Nah, biasalah cewek-cewek ngumpul kan, ayo kita lihat yuk, kita lihat gitu. Karena aku ya pada saat itu senior yang ada di situ, yang lain masih junior aku, karena senior yang lebih senior dari aku lagi terbang gitu kan. Ayo dong Hana kita lihat gitu kan. Nggak usah lah, udah malam, aku bilang gitu. Udah lihat aja, lihat yuk, temenin. Akhirnya kita rame-rame lah ke depan mes itu. Di situ bener tuh kita denger teriakan, terus nangis, ngeraung-ngeraung, tapi nggak ada yang keluar sama sekali dari mes itu. Karena kita bingung kan, nggak siapa yang mau ditanya gitu kan. Terus kita nggak mungkin juga masuk ke dalam, orang itu bukan properti maskapai kita. Akhirnya, udah yuk balik. Balik sampai ke kosan, itu terus suara-suara itu sampai aku ketiduran. Karena kan capek, besoknya tuh aku mau ada training lagi. Besok harinya udah aku mulai kegiatan lagi, training, ngobrolin lagi tentang hal itu. Karena memang, wah huge banget ya kayak gitu. Sampai akhirnya kita pulang ke kosan. Setelah Isa lagi, begitu lagi. Oh ini kan ganggu ya sebenarnya, tapi mau lapor Pak RT juga kita nggak kenal, karena aku ngekos nih di salah satu propertinya punya senior, tapi dia nggak tinggal di situ, jadi kita yang paling ditua kan akulah di situ. Akhirnya kita, yaudah ya kita coba cek lagi, mungkin ada yang bisa ditanya kenapa sih nangis-nangis terus ini sama teriak-teriak. Akhirnya kita ke situ lagi. Bedanya kali ini adalah orang yang bisa kita tanya. Pertama aku lihat ada bapak-bapak masuk ke dalam mes ini, diikutin sama penjaga mes. Penjaga mesnya walaupun kita nggak tahu namanya, tapi kita sering, ya mari mang, saya sering begitu ya, sering kalau lewat sering tegur-tegur sapa gitu. Nah, kita tahu nih ada penjaga mes, ada bapak-bapak tua masuk ke dalam. Nggak lama kita tungguin karena kita kepo berat. Kita pengen nanya nih sama bapak ini, ada apaan sih kok sampai berisik banget gitu kan. Dan ini kayaknya ada nggak wajar gitu. Akhirnya kita tunggu beberapa saat, diem tuh. Hening tiba-tiba, dari mulai nangisnya berkurang, jeritannya berkurang, lama-lama totally diem, silent. Gak lama bapak itu keluar sama penjaga mes, terus kayak salaman, makasih ya Pak, terus pergilah si bapak. Kita tahan lah si penjaga mesnya ini, mas, mang, nanya dong gitu, apa neng gitu. Ya kita tanya lah, kenapa sih kok pada ribut-ribut itu, kenapa dari kemarin jerit-jerit, apalagi pada nangis-nangisan ya gitu. Apa ada kabar lain yang bikin mereka pada sedih? Kita nanya kayak gitu, terus si penjaga mesnya bilang, ya sambil kayak ngegosip gaya gibah gitu deh ya, kayak jangan bilang tapi sama yang lainnya, misalnya sama wartawan, sama karena kan lagi heboh banget itu kejadiannya kan. Terus ya junior-junior aku, iya janji, kenapa, ada apa, kepo. Si penjaga mesnya ngomong gini, jadi Mbak, sejak kemarin itu pesawat jatuh, ini nih mes aneh banget. Katanya saya cium bau busuk, kata dia bau amis dari salah satu kamar katanya. Terus ada genangan air. Okay. Padahal nggak ada yang bocor katanya. Dicek dari atas nggak bocor dan nggak ada turun hujan juga pada saat itu kan. Udah berapa hari tuh emang panas. Karena dijelasin kayak gitu, terus kita nanya kan, loh terus emang ada apa sih setelah itu? Nah setelah itu mulai sorenya, malamnya itu kesurupan katanya. Jadi jerit-jerit sama teriak-teriakan itu adalah pramugari yang tinggal di situ kesurupan. Jadi berhenti sampai malam, terus nanti mulai lagi besoknya malam. Jadi kan mereka udah diberhentikan nih, maksudnya diberhentikan dalam artian operasionalnya dibekukan dulu nih, nggak boleh terbang ya, sampai ada kejelasan tragedi ini seperti apa. Sebagian ada yang pulang kan pramugarinya karena ngerasa udah hopeless lah, kayaknya ini nggak akan lanjut nih operasionalnya. Ada juga yang masih mungkin di luar kota, jadi masih stay di situ. Nah mereka lah yang jadi orang yang kesurupan itu gitu Kak. Nggak cuman berhenti sampai situ, terus kita tanya lagi kan, terus tadi yang bapak tadi itu siapa? Itu orang pinter katanya.
oh orang pinter, tapi udah nggak akan serupan lagi kan. Nah ini Neng, harus kata bapak ini, si pramugari yang punya kamar di situ lagi senang-senangnya terbang. Dia minta disiapin seragam, koper, sama bunga. Kita kan mikir kayak, ya udah sih kasih aja ya daripada nanti ada yang korban. Iya, ada yang kesurupan lagi. Toh juga itu kan bisa disediain ya, pasti kan ada seragam, ada koper. Toh mereka juga udah nggak terbang kan gitu. Ya udah Pak, dilakuin aja Pak. Ya ini mau dilakuin kok Neng, kita mau lakuin gitu. Karena katanya si pramugarinya ini lagi senang-senangnya terbang, jadi ingin disediakan seperti itu. Jadi korban dari kecelakaan pesawat itu ya? Aku nggak bisa ngomong, tapi ceritanya dari penjaga mesnya bahwa salah satu pramugarinya itu ingin disediakan seperti itu karena dia lagi suka sekali terbang dan terjadi ke tragedi itu. Kemudian memang tuh nggak ada lagi kejadian aneh-aneh kan, sampai di maskapai ini dinyatakan tidak boleh beroperasi lagi. Akhirnya kan semua orang mengosongkan mesnya jadi terbengkalai. Nah disitulah teror buat kita yang masih tinggal di seberang itu dimulai. Oke Kak, sorry aku mau dikit, aku mau nanya. Itu kenapa yang pramugari yang masih di mes tuh jadi kesurupan gitu loh? Padahal kan tragedinya tidak terjadi di mes itu ya, terjadinya di tempat lain gitu kan? Oke, jadi ini aku udah, sebelum Kak Rachel tanya, aku udah dapat penglihatan bahwa sebenarnya Korinnya ini merasa dia itu belum meninggal. Jadi dia pulang kembali, seperti dia naik mobil jemputan, turun, terus dia pulang terbang. Tapi ketika dia mau komunikasi sama teman-teman yang ada di mes, mereka nggak respon karena mereka nggak lihat. Jadi misalnya nih, Rach, kamarku bocor tuh misalnya gitu. Terus kamu nggak respon, kamu nggak lihat aku. Nah karena dia, kok kamu berkali-kali ya bertanya sama temennya nggak ada yang respon, akhirnya dia mau nepok seperti ini, kerasukan lah. Karena dia tidak bisa berbicara, jadi nangis, meraung, itu ekspresinya dia. Untuk bahwa, kok kalian nggak dengerin aku nih, aku pengen ngomong. Tapi nggak ada yang bisa lihat, tidak ada medium juga yang bisa menyampaikan apa yang dia inginkan. Karena dia merasa bahwa dirinya masih hidup pada saat itu. Baru setelah dia menepuk itu, dia baru sadar bahwa aku sudah nggak ada di dunia ini. Gitu kan. Sedih banget jadi banget ya. Ya antara sedih dan sesudahnya sih dimanfaatkan ya, bukan sama sosok ini, tapi sama sosok-sosok lain yang akhirnya menyerupai seperti dia atau pramugari lain yang tinggal di situ. Karena pada saat itu kita kan harus, walaupun ada 2 jalan nih Kak Rachel menuju ke kosan aku, tapi kita bisa lewat deket tempat itu. Kadang kita suka lupa kan kalau itu serem karena udah hektik terbang, udah hektik training, jadi ya lewat aja. Tapi ketika lewat, baru kita sadar, ini kan mes itu gitu kan. Nah itu mulai ada kecium bau bangke, bau amis. Terus aku pernah satu kali aku pulang dari training, aku udah capek banget, aku ingat. Aku capek banget, terus aku lihat ada pramugari turun dari mobil, padahal mobilnya nggak ada, aku yakin gitu kan. Seolah-olah lagi turun dari mobil, dia masuk ke dalam mes itu. Terus dulu kan sinyal susah tuh di daerah situ, jadi kita sering cari sinyal kan. Ya itu, kita suka disamperin. Sama pramugari itu? Iya, pramugari. Kan berbeda seragam nih. Kita seragamnya kan celana, dia kan rok. Nyamperin. Oh my God. Iya, tapi kita tahu kan mukanya udah beda ya. Udah bukan seperti pramugari, tapi karena dari sosoknya seperti itu, nggak cuma aku yang ngekos di situ sering. Karena kita sering cari sinyal keluar, kalau terutama malam kan agak susah tuh sinyalnya. Jadi mau telepon keluarga, mau telepon pacar, pada keluar cari sinyal. Nah, suka diganggu seperti itu. Tapi ini sebenarnya bukan sosok
pramugari yang meninggal, tetapi menyerupai sosok ini. Kak, sorry ya Kak, aku dari tadi kayak agak nggak fokus. Ini aku ngerasa kayak studio hari ini tuh kayak apa ya, kayak panas banget ya. Maaf ya, sesak ya. Sesak. Kayak studionya baru atau gimana ya? Ya, karena tadi pas waktu sebelum kita ngobrol nih, ini sudah pada ngumpul nih di sini. Di sini, di ruangan ini? Di ruangan ini, udah dengerin kita. Mereka berdiri semua di sini. Jadi dia, ya karena kita kan, nggak usah takut, nggak apa-apa. Dia nggak akan nyerang, dia cuma ingin berkenalan aja. Oke. Tapi waktu pertama kali tadi aku masuk ke dalam studio ini, udah ada yang nyambut. Dari lantai 2 dia turun, lewat tangga, terus dia kasih salam. Ya sudah, aku kasih salam, jadi ya nanti mungkin setelah ini kita selamatan dulu lah di sini. Selamatan iya. Gitu ya. Tanda kita baru datang, jadi nanti biar lancar-lancar terus podcastnya, nggak ada trouble di instrumen. Tadi juga ada trouble kan? Iya, tadi di kabel ya, di kabel. Ganggu berarti? Iya, itu gangguan. Tapi mereka nggak marah karena sama kita? Enggak, mereka hanya ingin di-notice aja, kayak kalian kan, saya penghuni rumah ini nih, kalian baru datang, mana salam kalian. Apalagi tadi kita udah bercanda-bercanda kan, ya sebelum kita mulai. Jadi kita harus salam dulu. Merasa kan, tapi nggak aku doang kan, aku nggak ada. Sesak dari tadi, ini kan AC banyak ya, tapi kita panas iya, panas sesak, dan dari tadi kayak ada yang coba masuk sama aku, tapi aku tahan aja biar nggak usah masuk. Tapi dia nggak bermaksud jahat kan? Dia hanya ingin bilang aja, kalau misalnya di sini tuh jangan sampai berantakan. Kalau setelah kita selesai syuting itu kita taruh sampahnya yang tempat yang benar kayak gitu. Jadi jangan bikin rumahnya ini nggak nyaman buat mereka, karena kan kita yang sebagai tamunya mereka di sini. I see. Gitu, Kak. Aduh, ngeri juga ya. Oke, tadi mau lanjut lagi ke cerita yang Kak Ana yang bilang apa, teror mes setelah dikosongkan. Iya. Mau dong diceritain. Iya, jadi banyak teman-teman aku tuh yang nggak sadar, jadi seperti kesirap. Sebenarnya kita tahu kita nggak mau lewat situ, tapi ada aja yang bikin kita tuh harus jadi lewat situ. Karena mungkin kita lagi teleponan, terus loh kok aku lewat sini lagi sih? Padahal aku nggak mau lewat sini gitu. Jadi seolah ada yang manggil untuk kita lewat situ. Dan nggak cuma 1-2 orang, banyak orang yang ngelihat kalau banyak seperti ada aktivitas di dalam. Seperti ada yang ketawa-ketawa, seperti lampunya nyala. Padahal itu benar-benar mes itu udah seperti ditinggalkan ya. Udah benar-benar kosong, gelap. Tapi kadang-kadang selalu malam, jam-jam di atas jam 9 itu, mereka ngelihat aktivitas seperti mes lainnya. Ada yang ngobrol, ada yang ketawa, ada yang nyalain lampu. Dan baunya itu benar-benar baunya tuh bau bangkai. Seperti itu. Semua orang itu nyium bau Semua yang lewat situ. Di atas jam 9 malam itu udah pasti mereka cium bau nggak enak di situ. Oke, tadi tuh cerita yang di mes. Kalau misalnya ada kisah horor lagi nggak, mungkin waktu Kak Ana lagi di hotel habis penerbangan gitu-gitu sebagai pramugari, apa itu cuma kayak restricted di masalah mes doang atau pas di penerbangan? Rata-rata entah mengapa hotel dan mes yang pramugari tempatin itu pasti punya cerita yang serem di situ. Jadi waktu itu aku nggak tahu karena memang internet dulu nggak secanggih sekarang kan. Jadi belum, beritanya tuh masih banyak yang bisa ditutupi lah karena kan seperti koran gitu kan. Kalau beritanya nggak huge, nggak besar, ya udah gitu, nggak akan masuk koran kan. Mungkin masuk tapi di kolom kecil, jadi kita nggak notice. Kalau sekarang kan, kalau ada orang yang bundir, ada orang yang kecelakaan, itu kita bisa cepat lihat di online ya kan. Kita searching. Tapi pada saat itu belum secanggih sekarang waktu aku terbang ke hotel ini. Jadi aku delay terbang dari Jakarta, sudah delay. Landing di sana itu udah hampir jam 1 ya, hampir 12 sekian lah, udah tengah malam. Aku nggak ada informasi apapun dari resepsionis kalau di situ ada sesuatu di situ. Jadi aku check-in seperti biasa. Dan aku juga belum ada feeling karena masih di lobi, masih rame kan. Cuman capek aja kayak yang
kita bagiin kunci kamar kan. Captain ini, aku ini. Nah aku karena aku senior, aku dapat tidur sendiri. Dan yang kebetulan juga yang junior aku nggak mau dikasih tidur sendiri. Takut nggak mau, kamarnya besar katanya gitu. Yaudah kalian aja sendiri. Oke, aku sendiri nggak apa-apa. Dapatlah aku di lantai yang nggak ada orang juga, maksudnya nggak ada kru aku. Mereka mereka di bawah, lantainya aku lantai yang paling atas. Nggak paling atas banget, tapi adalah lantai yang di antara mereka tuh aku paling atas lah. Masuk ke dalam lift, kita kan rame-rame. Masih lah kita, besok liftnya jam berapa Cap? Bisa kayak gitu. Oh jam segini, ya udah jangan telat ya. Oke. Satu persatu keluar dari lift kan. Aku yang terakhir, karena lantaiku paling atas di antara mereka. Nah pas mereka udah keluar, tutup pintu, itu aku langsung sesek. Aku bilang, ada apa ya nih? Gitu. Aku kayak duk, terus kayak gitu. Terus langsung merinding. Aku bilang, waduh ada hantu nih di sini. Tapi aku nggak bisa lihat tuh. Aku sampai gini, aku liatin. Ting, udah kebuka. Aku jalan ke kamar. Kebetulan kamarnya juga agak jauh dari lift. Aku jalan sendiri, udah tengah malam dong, pasti jelas nggak ada orang. Kalau penerangan sih nggak ada masalah ya, maksudnya normal aja gitu, nggak ada apapun. Aku jalan, tapi aku ngerasa kayak diikutin. Aku nengok nggak ada orang. Sekali lagi aku nengok nggak ada orang. Aku akhirnya cepet-cepet tuh masuk kamar. Masuk ke kamar, aku taruh koper, bersihin make up. Aku mau tidur, aku nggak mandi lah. Aku capek, udah tengah malam. Pas aku baru ngeh kalau di situ ada kursi goyang dalam kamar. Kursi goyang. Kursi nenek gitu. Kursi nenek yang dari kayu. Dan itu serem banget. Belum aku matiin lampunya, apa itu? Aku bilang gitu kan. Aku udah feeling kayak enak. Wah, ngundang banget sih. Iya dong, undang orang buat duduk di situ tapi kan. Maksudnya kenapa nggak nanya gitu Kak sama resepsionisnya? Udah capek banget Kak Rachel, itu udah hectic banget. Resepsionisnya juga udah ngantuk ya, iya Mbak, udah gitu. Karena kan cuma sendiri kalau udah malam kan, udah pagi. Itu pun dia mungkin setelah kita check in dia langsung tidur mungkin kan di situ atau ya aktivitas lah. Intinya aku udah kayak ya udahlah, aku terima aja deh. Toh juga kalau aku report ke bawah ke resepsionis, emang dia akan kasih aku kamar baru? Belum tentu kan? Betul. Udahlah udah gimana ya? Tapi aku nggak bisa nih tidur kalau lampunya nyala. Jadi aku harus matiin lampu, ya kan? Gini nih. Betul. Lalu ya udah deh biar nggak gelap-gelap banget. Lampu di kamar mandi aku nyalain, aku buka sedikit pintunya. Ya, jadi kan ini posisinya pintu masuk kamar mandi. Ini dua bed. Biar ada cahaya dari sini. Nah, aku tidur di bed paling ujung dekat kamar mandi, kan dekat pintu keluar kan. Aku mikirnya sih kalau eksekusi ada apa-apa gitu kan, evakuasinya gampang gitu kan. Oke, aku nggak mikir tuh ke arah yang horor-horor. Ya, udah karena aku lupain ku blok-blok segala macam. Udah, aku mulai mau tidur. Aku matiin kan. Begitu aku matiin, terus kok ada angin gitu. Aku nengok, di situ ada laki-laki. Bapak-bapak tua, ya. Maksudnya agak nggak muda lagi, udah tua. Nggak terlalu tinggi, dia ukurannya itu tingginya di bawah aku. Dan beretnis Tionghoa. Ya. Dan apa namanya dia ngelihat ke aku kayak marah. Aku kaget kan, aku pikir itu manusia beneran. Karena kan pernah ada ya Ruda Paksa Pramugari di Kupang waktu itu. Jadi dia masuk, ternyata di situ ada yang ngumpet. Iya. Iya, sampai akhirnya kejadian lah begitu. Jadi aku kaget kan, karena aku sendiri, aku pikir itu manusia, aku langsung nyalain lampu, hilang. Aku bilang, wah apa nih gitu. Ya pasti bukan manusia, tapi kok matiin lampu hilang. Nyalain lampu hilang. Terus lo coba matiin lagi Kak? Iya dong. Aku tuh mager banget buat turun ke bawah, udah capek. Jadi aku yang mikir, oke, ini paling cuma setan biasa gitu kan. Kita udah sering lihat setan, udah biarin aja. Aku ngomong sama diriku sendiri kan. Oke lah, kita matiin aja, pasti juga dia hilang gitu.
Aku matiin lagi, ternyata dia tambah deket. Iya. Aku langsung, kok ditambah deket kan? Aku nyalain hilang. Aku nih emang iseng ya. Sekali lagi kalau kira-kira aku matiin, dia ada di mana nih? Dan aku beneran. Aku matiin, dia di sini. Aku langsung loncat, aku keluar kamar, nggak pakai sepatu, aku turun ke bawah. Aku bilang, mas, gitu. Ke resepsionis kan, kenapa mbak? Mas, saya tukar kamar, aku bilang gitu kan. Kenapa emangnya mbak? Udah mas, saya mau tukar kamar, saya nggak mau kamar yang ini. Kenapa emangnya mbak? Saya nggak mau tahu, saya mau tukar kamar. Kalau nggak, saya mau lapor sama kapten, aku bilang gitu kan. Terus gimana? Pokoknya saya minta kunci kamar yang baru, mas pindahin semua barang saya, aku bilang gitu. Mbaknya nggak ikutan, nggak usah mbak, pokoknya bawain aja semua barang saya. Ya aku takut dia ngikut lagi kan gitu loh, orang udah deket banget. Terus akhirnya, dan marah, mukanya tuh marah banget, kayak yang bener-bener, gitu. Kaget kan? Aku bilang sama resepsionis, pokoknya aku nggak mau tahu mas, nanti aku kasih tips deh, pokoknya mas pindahin semua barang aku gitu. Pokoknya aku ngotot kayak gitu. Akhirnya aku dikasihlah kamar yang aku minta satu lantai sama kru aku. Dapatlah aku di situ. Udah tuh aku tidur nggak ada gangguan sama sekali. Tidur nyenyak apa semua segala macam. Besoknya karena aku tuh orangnya penasaran, ini siapa sih gitu. Tapi aku nggak mau komunikasi sama sosok ini kan. Sama aja aku manggil nanti dia ikut aku. Mendingan aku tanya sama orang hotel. Tanya resepsionis nggak dijawab. Kayak nutup-nutupin gitu kan. Akhirnya aku sogok lah yang bersihin kamar. Gue bilang, mas, ada kejadian apa sih mas di hotel ini? Gitu. Kejadian apa mbak? Enggak apa-apa. Saya tuh kemarin tidur di lantai atas, nomor sekian kamarnya. Tapi kok rasanya nggak enak ya? Nah muka dia pucat langsung. Kamar berapa mbak? Kamar segini, aku bilang gitu. Waduh mbak, katanya. Untung mbak pindah ke sini. Emang kenapa? Aku tanya gitu kan. Nggak usah lah mbak, udah mbak pokoknya untung mbak udah pindah gitu. Ya aku rayu-rayu lah, aku tanya-tanya lagi. Terus dia bilang, mbak nggak tahu sebelum mbak masuk jam berapa? Saya masuk malam, aku bilang. Jam 11, jam 12 aku masuk hotel. Itu mbak, sekitar sore, jam 2, jam 3 itu, ada yang loncat dari kamar mbak itu. Aku bilang, kok nggak ada polis lain? Aku bilang gitu kan. Iyalah. Terus nggak ada informasi kamar itu ditutup dulu gitu kan. Minimal ya ada apa gitu kan. Langsung lah aku report sama kapten aku kan. Kapten marah-marah, ngaduin komplain ke hotel. Iyalah, ya ampun, itu harusnya ditutup dulu apa dikasih. Polis lain lah minimal. Karena ini kan kejadian walaupun dia loncatnya dari balkon itu. Dan memang posisinya itu, si sosok yang aku lihat itu, di dekat balkon, berdiri di pojokan. Dan dia makin dekat setiap aku matiin lampu, dia deket. Nyalain, dia, ya pokoknya dia sama seperti Diva itu, hilang dan muncul seperti itu kan. Oh my God, aku serem banget. Dari situ selalu sekarang aku nanya. Kalau misalnya aku check-in di hotel, aku tanya, mas ini kamarnya serem nggak? Atau ada kejadian apa nggak di sini? Tapi bisa lihat kok ada beritanya itu di internet bahwa ada yang loncat dari kamar itu. Wah, ternyata emang ceritanya karena pengalaman-pengalamannya waktu jadi pramugari itu serem banget ya. Jadi emang jadi pramugari itu nggak cuma enaknya doang ya, ada juga nggak enaknya. Nah, Kak, sekarang kita masuk nih ke petaka ya. Pesan-pesan tak kasat mata. Cerita yang pertama ini, penerbangan ilusi dari Ed Antondika. Waktu aku naik pesawat, aku mengalami peristiwa misterius. Seperti ada sesuatu yang mengintai di sudut mata. Aku melihat seorang penumpang duduk di samping jendela. Mukanya tampak pucat, matanya kosong, dan rambutnya berantakan. Ketika aku panggil, dia tidak bereaksi. Aku semakin gelisah, aku mencoba memanggil pramugari. Tetapi ia juga tidak bisa membangunkan orang tersebut.
Orang itu masih tidak bergerak. Sampai akhirnya pesawat turun ke landasan. Dan aku semakin panik. Orang itu tetap tidak bergerak. Ketika pesawat mendarat dengan keras, dia masih tetap tidak bergerak. Para penumpang panik. Aku melihat beberapa dari mereka berdoa. Ketika pintu pesawat terbuka, petugas darurat dan para medis segera masuk. Mereka mencoba memeriksa orang itu, tetapi dia tidak bergerak. Keesokan harinya, aku membaca berita bahwa pesawat itu telah mengalami insiden misterius. Ternyata tidak hanya orang di sebelahku yang mengalami sesuatu. Beberapa penumpang lain juga mengalami hal yang sama. Mereka semua tak bereaksi dan tampak pucat. Aduh. Ya. Merinding ya, itu berarti Luli Terawang Kak, itu apa jangan-jangan dia masuk pesawat hantu? Atau mungkin dia satu pesawat sama semua orang yang mungkin mayat atau apa? Jadi ada yang namanya pesawat gaib. Oke. Tapi yang diceritain ini, orang ini sendiri yang sebenarnya melihat dirinya sudah nggak ada. Begitu Kak. Jadi dia melihat seolah-olah dia melihat orang lain. Padahal itu adalah dirinya yang melihat bahwa ini adalah jasadnya. Makanya dia coba komunikasi sama orang-orang yang ada di dalam pesawat itu, mereka nggak bereaksi. Sama seperti cerita yang tadi di mes. Korea ini merasa dirinya masih hidup, dia coba komunikasi sama orang-orang, tapi nggak bisa. Nggak ada yang lihat. Sampai akhirnya dia frustasi sendiri, karena memang nggak ada yang bisa lihat. Yang bisa lihat itu yang orang pintar yang akhirnya dibilang dia minta disediakan seragam, terus koper. Jadi di cerita ini sosok ini nggak sadar kalau dirinya tuh udah meninggal di penerbangan itu. Cerita yang kedua, rumah tua, kiriman dari @sylviaput08. Malam itu hujan deras turun di kota kecil. Aku terpaksa menghentikan mobil karena ban yang bocor. Kebingungan dan rasa takut melanda saat di tengah hutan yang gelap dan sunyi. Aku mencoba mencari bantuan, lalu menemukan sebuah rumah tua di tengah hutan. Aku memutuskan untuk beranjak menuju rumah itu. Saat aku masuk, suasana yang mencekam membuatku sungguh merinding. Sebuah piano tua bermain sendiri di sudut ruangan. Dan lilin-lilin berapi menyala dengan sendirinya. Aku menemukan ruangan kecil yang gelap gulita. Dan di tengah ruangan, ada sosok gelap yang menjulurkan tangannya menghampiri aku. Sebelum dia bisa berteriak, dia merasa sesuatu meremas tenggorokannya. Dan dunia berubah menjadi gelap. Namun aku tetap berusaha keluar dari ruangan bawah itu. Berlari hingga akhirnya berhasil keluar dari rumah tua itu. Ketika aku menoleh, rumah itu dikelilingi kuburan yang berantakan dan tidak terawat. Wah, dia pergi kemana ini? Aku malah lebih takutnya kalau ternyata kuburan itu hasil korban dari si pemilik rumah. Mungkin gak sih? Kalau menurut aku, dia itu masuk ke dalam kuburan. Jadi dia merasa seperti masuk ke rumah, padahal itu adalah kuburan. Dan dia masuk ke dalam liang lahatnya itu. Gila, serem banget ya cerita hari ini ya. Thank you banget ya Kak Ana untuk terawangannya tentang Diva si pramugari, tentang ceritanya Kak Ana sebagai pramugari, dan juga petaka yang tadi.
Dan buat kalian yang punya cita-cita yang mencekam, kalian boleh banget untuk DM Instagramnya @dancetv untuk Podcastis. Dan cerita yang paling seram dan mencekam akan kami pilih dan kita bakalan undang secara langsung ya Kak ya, untuk sharing sama gue dan juga Kak Ana di Podcastis. Nah, segitu aja untuk hari ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Podcastis, podcast kisah mistis hanya di Dance TV. Bye!